Selain berfungsi sebagai paru-paru kota, taman kota seringkali menjadi salah satu tempat rekreasi, hiburan, edukasi, dan olahraga bagi warga kotanya. Seperti taman-taman kota tercantik yang ada di Indonesia, antara lain Taman Bungkul di Surabaya atau Taman Kota Batu di Batu Malang. Beberapa taman kota dibuat dengan wajah yang indah, dipadu penataan yang rapi dan bersih, serta dibuat dengan gaya dan konsep yang unik. Namun, ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan taman kota untuk berbuat hal-hal yang jahat. Bahkan ada yang tewas karena ditikam saat melintasi taman di malam hari. Dan malam ini, On The Spot telah merangkum kasus-kasus kejahatan tersebut dalam 7 kasus yang terjadi di taman kota. Seorang wanita asal India tewas ditikam oleh pemuda tak dikenal di sebuah taman kota di Sydney, Australia saat tengah berbicara di telepon dengan suaminya yang berada di India. Diketahui wanita tersebut bernama Prabha Arun Kumar, seorang pekerja di bidang IT, tengah melintasi Taman Paratama menuju kediamannya pada sekitar 21:30 waktu setempat. Saat ditikam, jarak Prabha dan kediamannya hanya sekitar 300 meter. Tak lama seorang pejalan kaki menemukan Prabha tergeletak di tengah taman, lalu langsung memanggil bantuan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang nyawa Prabha tak dapat diselamatkan akibat terlalu banyak kehilangan darah. Suami Prabha, Arun Kumar, langsung terbang ke Australia dari India setelah mendengarkan kabar penikaman istrinya. Rekan satu apartemen Prabha sering mengingatkannya untuk tidak berjalan di taman pada malam hari karena tidak aman. Prabha meninggalkan suami dan seorang putri yang berusia 9 tahun. Kepolisian Sydney langsung membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus penikaman itu, namun sejauh ini belum menangkap seorang pun tersangka. Pada awal April lalu, warga Kebon Bawang, Jakarta Utara dihebohkan dengan penemuan sosok pemuda tak bernyawa yang tergantung seutas tali pada salah satu arena bermain anak di taman kota. Diketahui korban tewas tersebut bernama Alexander Walanggare, berusia 22 tahun, warga Jalan Manado, Tanjung Priok, yang juga dikenali sebagai jemaat gereja yang bertugas bermain musik saat ibadah berlangsung. Meski ditemukan tergantung seutas tali rafia, namun warga menemukan kejanggalan, sehingga menduga kuat korban tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Polisi yang datang langsung melakukan pemeriksaan, sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sebuah aksi penculikan seorang bayi berusia 22 bulan di Washington DC, Amerika Serikat, terekam kamera pengintai CCTV saat sedang bersantai di sebuah taman kota. Si penculik tampak jelas menarikan bayi yang diculiknya. Beruntung kedua kakak korban terus berteriak-teriak sembari mengejar penculik yang melarikan adik mereka. Dua remaja, Andrew Crane dan Isaac Yo, yang melihat dua anak sedang berteriak dan berlari, membantu menangkap penculik. Akhirnya aksi heroik kedua kakaknya berhasil menyelamatkan si adik sehingga bisa kembali ke pelukan keluarga dengan selamat. Penculikan terjadi ketika kedua orang tua korban sedang pergi keluar rumah dan menitipkan anak mereka pada seorang pengasuh bayi. Diketahui ternyata penculiknya adalah seorang remaja pria yang masih berusia 15 tahun yang memakai kumis palsu saat menculik sang bayi. Seorang pelajar berusia 14 tahun ditemukan tewas di sebuah taman kota di Cirencester, Inggris pada November 2013 lalu. Korban tewas diketahui bernama Jasmine Clarkson, seorang pelajar Cirencester Kings Hill School. Ia diduga bunuh diri karena dibully oleh temannya. Seorang teman dekatnya meminta pertanggungjawaban lewat akunnya di media sosial. Namun pihak sekolah tak menerima laporan bahwa Jasmine telah mendapatkan perlakuan buruk di sekolahnya. Menurut keterangan polisi, tak ditemukan adanya kejanggalan di sekitar lokasi Jasmine ditemukan.
Semasa hidup, Jasmine dikenal sebagai sosok yang menyenangkan dan disukai oleh teman-temannya. Ia juga dikenal sebagai pekerja keras dan mempunyai hubungan baik dengan para guru. Pada Agustus 2012 lalu, warga sekitar Taman Kota Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad tanpa identitas di Taman Kota yang diduga meninggal karena overdosis lem yang dihirup bersama temannya. Sedang temannya sendiri dalam keadaan sekarat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Korban tewas ditemukan oleh seorang petugas Taman Kota dalam kondisi terkapar tak berdaya, di mana salah seorang telah meninggal dunia dan seorang lainnya dalam kondisi sekarat. Saat ditemukan, di samping kedua korban ditemukan bungkus obat sakit kepala dan tutup lem yang diduga dipakai korban untuk menghisapnya. Petugas yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan pemeriksaan sementara di tempat. Seorang pria tua berusia 66 tahun tewas dibunuh di Taman Kota Warwick, Rhode Island, Amerika Serikat saat sedang lari pagi pada 17 Mei 2013 lalu. Jasadnya ditemukan di sebuah tempat sampah di taman tersebut. Korban pembunuhan bernama John Fay, seorang pensiunan kantor pos yang memang rutin melakukan lari pagi di Taman Warwick. Polisi menduga ia diserang dan dibunuh saat sedang berjogging dan korban sempat melakukan perlawanan saat mengalami kekerasan tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Belum diketahui jelas apakah kejadian tersebut merupakan serangan acak oleh orang tak dikenal atau pembunuhan berencana yang memang sudah menargetkan korban. Polisi juga menduga jika penyerangnya lebih dari satu orang karena tubuh John Fay yang besar dan kuat. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Sementara di taman tersebut kini telah dipasang bangku taman yang didedikasikan untuk John Fay. Seorang gadis berusia 17 tahun tewas ditusuk ketika sedang berjalan di sebuah taman yang tak jauh dari rumahnya di Doncaster, Melbourne, Australia pada 17 Maret lalu. Polisi mendapat panggilan darurat ke sebuah taman kota di Doncaster setelah seorang warga sekitar mendengar suara teriakan dan melihat seorang pria melarikan diri. Petugas paramedis yang datang tak berhasil menyelamatkan gadis tersebut yang menderita luka tusukan di bagian atas tubuhnya. Polisi masih mencari pelaku penusukan di Taman Doncaster ini. Polisi sedang berusaha mencari rekaman CCTV di daerah tersebut untuk melihat apakah ada kamera yang berhasil merekam gerakan aksi pelaku baik sebelum maupun setelah kejadian. Doncaster adalah kawasan pemukiman yang terletak di kawasan timur Melbourne dan merupakan daerah di mana warganya berpenghasilan rata-rata lebih tinggi dibandingkan kawasan Melbourne lainnya. Pemirsa, itulah 7 kasus yang terjadi di Taman Kota versi On The Spot.